Halo, halo, kembali lagi bersama saya Kevin, dan pada hari ini kita akan membahas sebuah jurnal yang berjudul Digitalization of the Healthcare Supply Chain, a roadmap to generate benefits and effectively support healthcare delivery, yang ditulis oleh Martin Pellew dan Omar Bentar dan dipublish pada Hal Open Science dengan indeks Q1 kuartil 1. Dan pada pembahasan kali ini saya akan memulai pada sebuah introduction, yang mana pada introduction ini saya akan mengenalkan bahwa digitalisasi rantai pasok dalam industri kesehatan masih tertinggal dibandingkan dengan sektor lain. Meskipun berbagai inisiatif digitalisasi telah diterapkan, upaya tersebut cenderung terfragmentasi dan tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga manfaatnya belum dapat dimaksimalkan. Artikel ini bertujuan untuk menyusun peta jalan atau roadmap bagi digitalisasi rantai pasok rumah sakit dengan menempatkan rumah sakit sebagai titik awal inisiatif digital. Studi ini mengombinasikan metode observasi dan tinjauan literatur guna mengidentifikasi tantangan dalam rantai pasok kesehatan serta bagaimana digitalisasi dapat menjadi sebuah solusi. Digitalisasi sendiri yang pada sektor rantai pasok rumah sakit telah menjadi tren utama dalam formasi organisasi, didorong oleh perkembangan teknologi seperti IoT, Big Data, Augmented Reality, dan juga blockchain. Tujuan utama dari digitalisasi ini adalah untuk meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi rantai pasok di berbagai sektor, termasuk kesehatan. Namun, dibandingkan dengan industri lain seperti retail, manufaktur, sektor kesehatan masih masih mengalami keterlambatan dalam adopsi teknologi yang canggih. Tantangan utama dalam digitalisasi rantai pasok kesehatan meliputi tingginya biaya logistik, kurangnya dukungan strategis dari manajemen rumah sakit, dan juga keterbatasan dalam berbagi informasi antara pemangku kepentingan internal dan juga eksternal. Lalu, pada subsession literatur review, saya akan mengenalkan beberapa poin penting. Yang pertama adalah mengenai dan kajian literatur review ini menunjukkan bahwa konsep digitalisasi rantai pasok belum memiliki definisi yang seragam, masih beragam gitu, masih berbeda-beda, dan beberapa studi menyamakan istilah digitalisasi rantai pasok ini dengan supply chain 4.0 yang berfokus pada penerapan teknologi di informasi dan juga komunikasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi operasional. Di sektor kesehatan, rantai pasok memiliki kompleksitas yang tinggi karena melibatkan berbagai jenis produk, mulai dari obat-obatan, medis, hingga kebutuhan operasional rumah sakit lainnya. Selain itu, adanya perbedaan perspektif antara tenaga medis dan manajemen rumah sakit seringkali menimbulkan hambatan dalam implementasi teknologi digital. Secara umum, digitalisasi rantai pasok rumah sakit telah mencakup penggunaan sistem informasi manajemen rumah sakit atau kita sebut biasanya HIMS, kemudian Electronic Data Interchange atau EDI, serta teknologi otomatis seperti RFID dan Automated Guided Vehicle (AGVS). Namun, penerapan teknologi ini masih terhambat oleh fragmentasi sistem dan rendahnya pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terstruktur dan bertahap dalam menerapkan digitalisasi agar manfaatnya dapat dioptimalkan. Dan pada artikel ini, berupaya untuk menjawab dua pertanyaan penting yang akan menjadi panduan kita dalam membuat dan menjawab masalah, yaitu adalah yang pertama, inisiatif apa yang perlu dikembangkan untuk memaksimalkan digitalisasi rantai pasok kesehatan. Yang kedua adalah bagaimana urutan implementasi yang efektif untuk menghasilkan manfaat yang maksimal. Dan oleh karena itu, kita akan masuk kepada metodologi, yaitu adalah sebuah proses yang dapat membantu kita untuk memahami bagaimana seorang penulis ini dapat menjawab kedua pertanyaan tersebut. Dan pada pendekatan metodologi ini, kita akan mengacu pada konsep roadmap yang digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam digitalisasi rantai pasok rumah sakit. Penelitian ini memanfaatkan pengalaman lebih dari 20 tahun dalam mengamati sektor kesehatan, namun juga dilengkapi dengan tinjauan literatur yang luas untuk memastikan objektivitas dan cakupan yang lebih luas.
Untuk mengatasi keterbatasan dalam metode observasi, penelitian ini menerapkan sistem umbrella review. Itu adalah sebuah systematic review atau studi literatur yang telah ada dan tidak hanya sekedar meninjau studi primer, tetapi meninjau systematic review atau meta-analisis lainnya. Metode ini memungkinkan untuk membuat penelitian untuk mengompilasi berbagai data dari tinjauan systematic review yang ada dan menjadikan sebuah kesimpulan yang sangat valid. Dalam proses identifikasi literatur, penelitian ini menggunakan kata kunci literatur review, supply chain, logistik, dan healthcare. Lima basis data utama yaitu adalah Emerald Insight, Science Direct, Web of Science, API or Informed Collection, dan Business Source Complete. Dari hasil penelitian, pencarian, dilakukan seleksi ketat untuk mendapatkan studi yang baik. Dan pada studi ini dapatkan 15 artikel yang digunakan sebagai dasar analisis. Selanjutnya, penelitian ini mengidentifikasi 3 bidang utama dalam digitalisasi rantai pasok rumah sakit, yaitu adalah manajemen inventaris, integrasi rantai pasok dan internal, dan integrasi antara rantai pasok eksternal. Dengan mengkaji artikel yang sudah ada, penelitian ini menemukan adanya konsensus dalam literatur terkait dengan digitalisasi di 3 bidang rumah sakit tersebut. Kemudian, hasil dari literatur tersebut diperkaya dengan pengalaman dan pengamatan lapangan guna menyusun roadmap digitalisasi yang lebih aplikatif bagi rumah sakit. Lalu kita akan masuk ke dalam result and discussion. Pada bagian ini, kita akan membahas bagaimana temuan-temuan yang ada dapat menjawab persoalan-persoalan yang kita ajukan tadi, yaitu adalah penelitian ini mengidentifikasi berbagai inisiatif digitalisasi dalam rantai pasok kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan stok di unit pelayanan kesehatan adalah permintaan yang tidak terprediksi, yang seringkali mendorong kebijakan overstock guna menghindari kekurangan stok yang dapat berdampak bagi keselamatan pasien. Untuk mengatasi hal ini, pendekatan inventaris yang lebih dinamis dan pengembangan sektor permintaan berbasis data menjadi solusi yang diusulkan agar manajemen stok lebih proaktif dan responsif. Di ruang operasi, tantangan utama terletak pada biaya yang tinggi, serta kebutuhan sterilisasi ruangan, serta alat medis yang berulang, sehingga dapat digunakan kembali. Saat ini, sistem manajemen inventaris masih bergantung pada inventaris manual, sehingga berisiko terhadap ketidakefisienan. Oleh karena itu, peningkatan visibilitas jadwal operasi, serta pemanfaatan model skotatik dan dapat membantu untuk optimalisasi persediaan alat medis, memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara kebutuhan operasional dan ketersediaan alat. Lalu, pada lingkungan rumah sakit lainnya, kurangnya integrasi antara aliran proses, material, pasien, serta obat-obatan menyebabkan berbagai inefisiensi. Penerapan teknologi RFID, sistem 2 PIN, serta aplikasi mobile untuk koordinasi pasien dapat meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan inventaris dan aliran logistik internal. Bahkan otomatisasi logistik dengan AGVS berpotensi mengurangi beban kerja tenaga medis sehingga dapat lebih fokus dalam melakukan pelayanan pasien. Sementara itu, dinamika rantai pasok eksternal semakin kompleks seiring dengan perkembangan layanan kesehatan berbasis telemedis dan penyebaran fasilitas kesehatan seperti klinik dan juga pusat rehabilitasi untuk meningkatkan fleksibilitas dalam distribusi obat-obatan serta peralatan medis. Model VMI dapat diterapkan, memungkinkan penyedia layanan untuk langsung mengelola persediaan hingga ke rumah pasien dengan infrastruktur logistik yang lebih fleksibel dan armada distribusi yang lebih kecil. Sistem ini diharapkan dapat beradaptasi dengan kebutuhan pasien yang lebih efisien. Secara keseluruhan, proses digitalisasi rantai pasok kesehatan tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tapi juga
menuntut kesiapan organisasi dalam mengadopsi perubahan, termasuk manajemen perubahan dan pelatihan staf. Implementasi inisiatif seperti RFID, EGVS, harus disertai strategi yang matang agar dapat berjalan dengan efektif. Dengan pendekatan yang sistematis, roadmap yang disusun dengan baik dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi panduan dalam transformasi rantai pasok kesehatan menuju sistem yang lebih adaptif, efisien, serta berorientasi pada kebutuhan pasien. Dan sebagai penutup, pada review jurnal ini kita akan membahas sebuah kesimpulan yang mana adalah digitalisasi rantai pasok kesehatan membuka peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam sistem layanan kesehatan. Namun, sektor ini cenderung mempertahankan paradigma lama, sehingga perubahan seringkali berjalan lambat. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan inisiatif yang dapat diimplementasikan dengan relatif mudah di rumah sakit, terutama pada titik konsumsi yang merupakan sumber utama ketidakpastian dalam supply chain atau rantai pasok. Beberapa inisiatif yang diajukan adalah seperti penjadwalan operasi yang lebih dinamis, terus yang kemudian adalah untuk bagi manajer rumah sakit, digitalisasi rantai pasok menggunakan efisiensi pengelolaan logistik dan persediaan. Kemudian kedua, peran manajer rantai pasok di rumah sakit perlu mendapatkan pengakuan lebih besar dari manajemen puncak, termasuk dukungan dalam pengambilan keputusan dan finansial. Selain itu, meskipun inisiatif yang diajukan fokus pada rumah sakit, penelitian ini lebih lanjut diperlukan untuk memahami dampak digitalisasi terhadap seluruh mitra dalam rantai pasok. Ketidakpastian dalam pasokan mungkin memang tetap ada, sehingga diperlukan keseimbangan antara efisiensi inventaris dan kesiapan menghadapi lonjakan permintaan. Identifikasi praktik terbaik dalam sektor yang tepat untuk menanggung resiko ketidakpastian menjadi langkah penting dalam otomatisasi rumah sakit, rantai pasok kesehatan, serta rencana menyeluruh untuk kedepannya. Sekian dari saya, terima kasih.